Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pemirsa Nisala TV yang berbahagia, serta seluruh anak-anakku sekalian, siswa SMP 1 Lakbok, marilah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, berkat nikmat sehat, nikmat iman yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini hari Jumat yang penuh berkah, di hari ke-18 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema dari kegiatan kuliah 7 menit kali ini adalah tentang nuzulul Quran. Walaupun nuzulul Quran sudah terlewat kemarin, tidak ada salahnya kita akan bahas apa dan bagaimana sebenarnya nuzulul Quran, walaupun mungkin hanya secara singkat dan garis besarnya saja. Pemirsa Nisala TV yang berbahagia, keadaan kota Mekah saat itu ketika baginda Nabi Allah Muhammad SAW berusia 40 tahun sedang mengalami puncak kekacauan. Akhlak suku-suku di kota Mekah, baik itu moralnya atau tauhidnya, benar-benar di puncak kekacauan. Di mana pada waktu itu orang-orang suku Quraisy kaya, mereka membuat Tuhan sendiri. Orang kaya membuat Tuhan mereka dari emas, dibuat sebesar mungkin, besar, tinggi, disimpan di dekat Ka'bah. Kemudian mereka menyembahnya. Orang-orang yang berkecukupan, pas-pasan, mereka juga sama, membuat Tuhan-Tuhan mereka dari tembaga, karena memang dari emas sangat mahal, dari tembaga dibuat, kemudian disimpan, disandingkan di dekat Ka'bah, kemudian mereka sembah. Tak juga orang-orang miskin yang saat itu akhlak moral dan ketauhidan mereka sudah sangat kacau. Mereka membuat Tuhan mereka dari tepung-tepung gandum yang dicampur dengan air, dengan susu, dibentuklah menyerupai apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah jadi, mereka simpan di dekat Ka'bah, mereka sembah. Selesai mereka sembah, karena mereka orang miskin, mereka mengadu kepada Tuhannya yang dia buat sendiri. Ya Tuhanku, tadi saya beribadah kepadamu, tapi saat ini saya lapar ya Tuhanku. Maka saat itu juga Tuhan yang mereka buat, yang mereka anggap sebagai Tuhan, diambil tangannya, dia makan, diambil kakinya, dimakan, kepalanya dia makan, sampai semuanya habis dimakan. Melihat situasi seperti ini, baginda Nabi Allah Muhammad SAW sangat bersedih. Dan di malam 17 Ramadan, baginda Nabi Allah Muhammad SAW pergi ke perbukitan di kota Mekah yang bernama Gua Hiro, bertafakur, bertadakur, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk, meminta pertolongan tengah apa yang terjadi di kota Mekah. Dan saat itu ketika di keheningan malam menginjak ke sepertiga malam, turunlah cahaya dari langit. Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Saat itu malaikat Jibril turun atas perintah Allah dengan menyerupai seorang pria yang sangat tampan, mendekat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi sambil gemetar bertanya, "Siapa Anda?"
Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mendekap dada Rasulullah sambil berkata, Iqra, bacalah. Dan saat itu baginda Nabi sambil gemetar menjawab, saya tidak pandai membaca, saya tidak pandai menulis. Kemudian malaikat Jibril mengulangi Iqra sampai beberapa kali Iqra, yang akhirnya baginda Nabi Allah Muhammad SAW sampai selesai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Inilah yang kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di kala itu memutarbalikkan fakta bahwa Al-Quran adalah karangan dari Muhammad, Al-Quran adalah syair-syair Muhammad. Tetapi kemudian mereka, bangsa Yahudi, menjawab sendiri tuduhan mereka, dan mereka mengatakan, oh ternyata Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, yang sebenarnya Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah yang langsung diturunkan malaikat Jibril pada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Selesai menerima wahyu dengan tubuh gemetar berkeringat, baginda Nabi Allah Muhammad SAW pulang ke rumahnya sambil mengetuk pintu dengan suara gemetar, dan dibukakanlah pintu oleh istri tercinta beliau, Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian baginda Nabi diselimuti dengan badan masih menggigil. Ada apa, ditanya. Dan baginda Nabi pun menceritakan apa yang terjadi, bahwa beliau sudah menerima wahyu Quran surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5. Dan dengan penuh keyakinan Siti Khadijah mengatakan, saya percaya wahai Rasulullah bahwa engkau adalah utusan Allah. Sehingga dicatat dalam sejarah Islam bahwa Siti Khadijah adalah wanita pertama yang mengakui kenabian dan kerasulan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi menceritakan ke seorang sahabat utama, sahabat yang paling dekat. Siapa? Abu Bakar. Menceritakan apa yang dialami beliau di Gua Hiro, dan Abu Bakar dengan penuh keyakinan, wahai Nabi Allah Rasulullah, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya percaya, saya yakin percaya dengan apa yang Rasul katakan saat ini. Sehingga tercatat dalam sejarah bahwa sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang sahabat pertama yang mempercayai kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran saat itu turun masih dalam bentuk ayat per ayat, jadi tidak langsung turun dalam satu Quran penuh. Sehingga ketika Rasulullah wafat, ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, maka Al-Quran itu dibukukan, dicari ayat per ayatnya, ada yang di kulit unta, ada yang di pelepah kurma, ya, disatukan menjadi satu kesatuan. Maka sampai saat ini Al-Quran yang sudah sering kita baca, sering kita baca maknanya, baca Qurannya, itu adalah mazhab-mazhab yang disatukan ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemirsa Mesalah TV yang berbahagia beserta anak-anakku sekalian, marilah kita nikmati syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sesering mungkin dimanapun kita berada, walaupun hanya 1-2 ayat saja. Kemudian baca maknanya, arti dari Al-Quran itu. Kemudian setelah kita baca makna, mari kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan sebisa mungkin dan berusaha sebisa mungkin, walaupun itu sulit. Jangan lupa ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan. Berbagi kita kemarin itu adalah kegiatan yang luar biasa, sangat positif pada semua lapisan masyarakat, semua lapisan warga yang kebetulan kemarin melintas di depan kampus SMP 1 Lakbuk, dan itu insya Allah menjadi hal positif yang bisa menjadi amalan-amalan kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.